Apakah kita terus menelusuri tepi danau, Rah? Sally bertanya. Aku diam sejenak, menghentikan harimau. Sekitar kami semakin gelap. Kita sudah ke palang tanggung, Rah. Sebaiknya terus maju, Lili mengusulkan. Kami kembali melanjutkan perjalanan, berharap di depan sana akhirnya menemukan perkampungan nelayan. Sia-sia. Setengah jam berlalu lagi, tetap tidak ada. Hanya tepi danau yang lengang, bintang gemintang bersinar di langit, bulan sabit semakin besar. Bukan hanya Sally, Ali juga ikut ragu-ragu sekarang, padahal dia yang mengusahakan kami mencari perkampungan. Mungkin sebaiknya kita berhenti, Li, bermalam di sini. Besok pagi kita pikirkan jalan keluarnya. Aku berdiskusi dengan Ili. Kami sejak tadi belum istirahat. Perut kami juga kosong. Roti terakhir dari Ana telah habis. Sedikit lagi, Rah, beri waktu setengah jam. Jika tidak ada apapun, kita berhenti untuk bermalam. Ili mengusap rambut hitamnya, dia jelas terlihat penasaran. Baiklah, tidak ada salahnya melanjutkan pencarian setengah jam lagi. 4 harimau kami kembali berlari di tepi danau. Setengah jam berlalu dengan cepat. Ili menghentikan harimaunya, menghela napas kesal. Ini untuk pertama kalinya aku melihat Ili kecewa. Biasanya dia selalu terkendali. Tapi perjalanan ini memang tidak mudah. Kami sudah 3 hari di perjalanan, melewati padang berduri, bertemu gorila dan burung pemakan daging, melewati area terik. Dan sekarang buntu. Kami tidak tahu bagaimana menyeberangi danau ini. Kami akan kehilangan waktu berharga, sedangkan kontingen lain mungkin saja sudah menemukan petunjuk kedua. Aku sudah bersiap memutuskan untuk berhenti ketika Sally berseru menunjuk ke depan. Itu apa? Kami menatap arah yang ditunjuk Sally. Ada kerlip cahaya di sana, di tepi danau, 200 meter dari kami. Kecil sekali, seperti cahaya lampu. Aku menggebah harimau ke arah cahaya, disusul yang lain. Cahaya kecil itu datang dari lampu yang digantungkan di dermaga tua. Dermaga kayu itu menjorok ke danau. Dan di ujung dermaga itu tertambat sebuah perahu, tidak besar, tapi lebih dari cukup untuk membawa kami ke seberang. Aku bersorak dalam hati. Tidak apalah tidak menemukan perkampungan. Dermaga kayu dengan perahunya lebih dari cukup. Kami membawa harimau melangkah ke atas dermaga, menyelidiki hati-hati. Apa yang kalian cari malam-malam di sini? Suara serak berseru. Seseorang keluar dari perahu, membawa lampu lain di tangannya. Aku tidak langsung menjawab, hanya memperhatikan. Cahaya lampu kecil menerangi wajah orang itu. Usianya sudah lanjut, mengenakan pakaian panjang seperti para nelayan. Terbuat dari kain kasar, rambutnya yang jarang terlihat acak-acakan, giginya tanggal tua, matanya terpicing satu. Wajah itu terlihat menakutkan, tapi intonasi suara dan ekspresi wajahnya tidak mengancam. Apa yang kalian cari di dermagaku? Orang itu bertanya lagi. Kami tersesat, hendak pulang, menyeberangi danau. Sally yang menjawab dalam bahasa kulit matahari. Tersesat, orang itu menatap kami. 4 orang yang menunggang harimau putih mengaku tersesat di dermaga ini. Aku sudah sering melihat hal aneh, nak. Kalian tidak bisa membohongiku. Sally bergumam, hanya itu yang bisa dikarang-karang alasannya. Apakah kami bisa menumpang perahumu untuk menyeberangi danau? Sally bertanya, menerjemahkan kalimatku. Tergantung seberapa besar bayaran kalian. Orang itu menjawab datar, separuh tidak peduli, separuh lagi hendak kembali ke perahunya. Kami berempat saling tatap. Bayaran? Kami tidak punya uang keluar matahari. Ili melompat turun dari harimaunya mengeluarkan sesuatu dari ransel. 2 keping emas uang klen bulan. Itu benda berharga di kotaku. 2 keping ini setara 100 gram emas. Apakah kamu bisa menerima ini? Sally bertanya. Ili menjulurkan tangannya. Orang itu mengambil 2 koin, memeriksanya. Aku tidak mengenal uang ini. Orang itu menggeleng. Benda ini tidak berharga. Aku mengeluh dalam hati. Bagaimana mungkin emas tidak berharga di sini? Kami berempat saling tatap. Silahkan pergi dari sini. Aku sibuk. Harus memperbaiki jaringku. Orang itu balik kanan, membawa lampu kecilnya, masuk ke dalam perahu. Ayolah, kami harus menyeberang danau malam ini. Sally berseru, berusaha menahan. Apa saja yang kamu minta akan kami beri sepanjang kami bisa menyeberang. Orang itu dengan mata terpicing itu kembali menatap kami. Bagaimana jika kalian memberikan 1 ekor harimau putih itu? Aku tahu itu hewan langka. Bisa mahal sekali harganya di kota.
Aku menggeleng tegas, enak saja kami tidak akan menukar hewan tunggangan dengan apapun. Bagaimana kalau kita paksa saja, kita rebut perahunya, Ali berbisik. Aku juga menggeleng, kami tidak akan melakukan itu. Kami bukan orang jahat, memenangkan kompetisi ini penting tapi tidak berarti harus menggunakan semua cara. Hanya perahu miliknya kesempatan kita, Ra, Ali mendesakku. Kamu pukul saja dia atau suruh Sally mendorongnya ke danau dari jarak jauh. Lantas kita lompat ke perahunya, segera lari. Tidak, Ali, aku menutup. Kami tidak bisa memberikan harimau. Mereka bukan hanya hewan tunggangan. Mereka sahabat kami. Ayolah, kamu bisa meminta yang lain. Sally masih membujuk. Ili berdiri di sebelahnya. Orang dengan mata terpicing itu diam sebentar, menyelidiki kami satu persatu. Apakah kalian pandai main tebak-tebakan? Orang itu akhirnya bersuara. Tebak-tebakan? Sally tidak mengerti. Iya, itu permainan yang menyenangkan. Aku dulu sering memainkannya waktu dermaga ini masih ramai, menghabiskan waktu sambil menunggu penumpang. Tapi tidak lagi sekarang. Bertahun-tahun dermaga ini mati sejak tanahnya menjadi merah kering. Tidak bisa ditanami. Penduduk pindah ke perkampungan seberang sana yang lebih subur. Dulu kami bisa bermain tebak-tebakan sepanjang hari sambil menunggu penumpang, memikirkan jawabannya berminggu-minggu. Apakah kalian pandai main tebak-tebakan? Sally menoleh kepadaku menerjemahkan cepat maksud kalimat itu. Apakah kita bisa main tebak-tebakan, Rah? Orang itu bertanya. Aku menggeleng, bermain tebak-tebakan, pertanyaan yang ganjil sekali. Apa maunya sekarang pemilik perahu ini? Kami tidak terbiasa main tebak-tebakan, Sally bicara lagi ke orang dengan mata terpicing itu. Orang itu terkekeh. Jika demikian, itu kabar buruk buat kalian. Kalian tidak punya uang, tidak mau memberikan seekor harimau, sekarang pun tidak bisa main tebak-tebakan. Bagaimana aku akan mengantar kalian menyeberang? Kalahkan aku 3 kali dalam tebak-tebakan, maka aku akan membawa kalian menyeberang. Atau silahkan mengelilingi danau. Itu menghabiskan waktu sehari semalam untuk tiba di perkampungan seberang. Aku sibuk harus memperbaiki jaring. Kalian bisa meninggalkan dermagaku sekarang. Dia memaksa kita bermain tebak-tebakan, Rah. Sally kembali menerjemahkan percakapan. Jika tidak, dia tidak bersedia lagi bicara, mengusir kita pergi. Aku meremas jemari tanganku sebal. Bagaimana ini? Biar aku yang menghadapinya, bermain tebak-tebakan. Ali melompat turun dari harimaunya. Kami menatap Ali. Kamu yakin, Ali? Tidak ada salahnya mencoba, bukan? Sepanjang tebak-tebakannya masuk akal, mungkin aku bisa menebaknya. Tapi jika hanya permainan kalimat, kita lempar orang ini ke danau. Aku dan Ili berdiskusi sebentar, kesepakatan disetujui. Ali akan melawannya bermain tebak-tebakan. Sally yang membantu menerjemahkan. Orang dengan mata terpicing itu tertawa riang. Ini akan menyenangkan anak-anak. Ayolah, jangan tegang. Kalian tidak bisa berpikir jika tegang. Dia mengambil 2 kursi kayu dari perahunya, meletakkannya di ujung dermaga, duduk di salah satunya. Silahkan duduk, kita lakukan dengan cara lama. Aku mengajukan 3 pertanyaan. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan membawa kalian menyeberang. Astaga, ini menyenangkan sekali. Sudah berpuluh tahun aku tidak melakukannya. Kamu tahu, aku pemain tebak-tebakan nomor 1 di seluruh dunia ini. Kamu beruntung jika bisa menjawab pertanyaan pertamaku. Sally mengeluh mendengar kalimat itu, lantas, bagaimana kami bisa menang?